Salam, selamat pagi, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali di program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Rinda Margareta. Saya adalah pendeta jemaat yang melayani di GPIB Jemaat Panita Anjungan, Pospelkes Mamuraja Pakadu, dan Pospelkes Batu Karangdandang, menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam setiap mengawali hari kami ini, kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Bimbing kami ya Bapa melalui perantaraan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan ini tidaklah berlalu begitu saja, tetapi mampu terpatri di dalam hati kami dan terlaksana di dalam keseharian kami. Ini kami ya Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 8, yang menyatakan, "Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu pencuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu pencuru, juga telah menjadi batu sandungan, dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, kita semua tahu mengenai pentingnya sebuah pondasi di dalam membangun sebuah bangunan atau rumah. Rangka beton yang dicor menjadi tiang-tiang penyangga di dalam rumah itu memiliki tujuan, yaitu agar rumah tersebut menjadi rumah yang kokoh, yang kuat untuk menerjang berbagai kondisi cuaca yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Rumah yang kokoh pasti memberi rasa aman dan nyaman, sehingga setiap orang yang tinggal di dalam bangunan tersebut pasti akan merasakan nyaman dan aman tinggal di dalamnya. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, mengenai pembacaan kita di pagi hari ini, kita kembali lagi melihat bagaimana surat 1 Petrus pasal yang kedua ini merupakan satu surat atau surat umum yang ditujukan kepada semua orang Kristen di zaman Rasul Petrus. Pada saat itu orang Kristen ada di dalam penganiayaan, ketidakadilan, ketertekanan oleh karena Kristus. Menghadapi situasi macam ini, Petrus menasehati setiap orang Kristen untuk menyadari betapa pentingnya kehidupan rohani mereka yang baru percaya ini untuk memiliki Kristus sebagai pondasi atau tiang penyangga kehidupannya. Dan meskipun tantangan silih berganti, meskipun pelbagai hal yang
akan terus diuji di dalam iman setiap orang percaya. Hendaklah mereka juga memiliki satu iman yang kokoh, yang dimana ada pengharapan di dalamnya, yaitu di dalam Tuhannya Yesus Kristus. Di dalam kehidupan keluarga maupun pribadi, menjadikan Kristus sebagai pondasi atau batu hidup atau batu penjuru merupakan satu hal yang perlu kita terus kuatkan di dalam iman, terus kita olah, terus kita belajar mengenal siapa itu Tuhan kita, sehingga iman itu tidaklah tergerus oleh zaman atau pelbagai hal yang terjadi silih berganti di dalam kehidupan beriman kita. Zaman boleh berubah, namun kasih Kristus tidak boleh berubah dan harus selalu ada di dalam setiap hati kita bersama. Di dalam nasihatnya, Rasul Petrus mengingatkan kita semua untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir yang selalu rindu atau ingin air susu yang murni dan rohani di dalam ayat yang kedua. Hal ini mengarahkan kita untuk belajar, untuk memiliki sikap yang selalu rindu untuk mendengar, rindu untuk bersyukur, rindu untuk bersekutu, dan rindu untuk melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Di zaman ini tidak sedikit orang yang hidup semakin hari semakin sekuler atau mendunia. Mereka lebih cenderung mengandalkan diri mereka sendiri, kemampuan diri mereka, tanpa dilandasi dengan pondasi rohani. Sehingga orang-orang ini akan terlihat kuat dan di luarnya, namun lemah atau rapuh di dalam atau rohaninya. Tidak sedikit dari mereka atau orang-orang tersebut, ketika mereka tersesat atau salah melangkah, mereka terjatuh dan justru memilih untuk meninggalkan Kristus. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang tersesat lalu terjatuh ini, mereka sadar dan kembali lagi datang memohon pengampunan dan memulai kembali lagi kehidupannya dari nol bersama dengan Kristus. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan kita di pagi hari ini, kita kembali lagi diingatkan bahwa di dalam kondisi apapun kehidupan kita, maka janganlah ragu untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Kristus adalah batu penjuru kehidupan kita. Ia hidup, maka ia mendengar. Ia hidup, maka ia melihat. Dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini pasti tidak luput dari pengawasannya. Batu penjuru yang hidup, yang bagi orang yang tidak percaya itu dibuang begitu saja, tetapi bagi kita semua yang percaya, batu itu akan menjadi sentuhan-sentuhan tersendiri di dalam kehidupan kita, yaitu sentuhan kasih di dalam penyertaannya, di dalam keseharian kita hari lepas hari. Dan oleh karena itu, bagi kita yang menjadikan Kristus sebagai fondasi kehidupan kita, kita tidak akan mengalami satu hal yang mungkin menjadikan kita khawatir secara berlebihan, gundah gulana secara berlebihan, tetapi kita merasakan bahwa di balik tantangan kehidupan, di balik pergumulan kehidupan kita yang silih berganti ini, justru ada karya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang batu penjuru untuk kehidupan kita yang indah pada waktunya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu, karena ia hidup pasti akan ada hari esok. Dan karena ia hidup, kita tidak boleh gentar atau kendor imannya. Marilah kita menjadi alat Tuhan di dalam keseharian kita dan meneladani Kristus Sang batu penjuru kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita jadikan landasan kehidupan kita ini dengan terus berpegang kepada fondasi hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa, tolong kami di dalam menghadapi pelbagai hal yang silih berganti di dalam kehidupan kami.
sebab kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau, dan kami membutuhkan Engkau untuk terus merasakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami silih berganti. Ya Bapa, jamah setiap tubuh kami, baik secara rohani maupun secara jasmani ya Bapa, di dalam setiap keluhan-keluhan sakit penyakit kami, bahkan di dalam setiap keluhan-keluhan yang terjadi di dalam keseharian pekerjaan kami, studi kami, rumah tangga kami, apapun itu ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau yang menjamah kami, membarui hati dan kehidupan kami, sehingga kami terus beroleh karya penyelamatan yang asalnya daripada Engkau, sebab Engkaulah sang batu penjuru hidup kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjalani aktivitas kami di hari ini dengan penuh semangat, penuh ungkapan syukur, dan penuh kekuatan oleh karena Engkaulah sang penjuru kehidupan kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami yang ada di tengah-tengah masyarakat, kami yang ada di tengah-tengah keluarga kami yang ada di tengah-tengah pelayanan kami. Ya Bapa, tutup bungkus semuanya itu sehingga menjadi bagian kehidupan kami, kesaksian kami kepada Engkau di dalam dunia ini. Ya Bapa, inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.